Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Terima kasih yang telah subscribe Acim Channel. Semoga channel ini semakin lebih baik dan berkembang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah syiar dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang akan diceritakan ini, yaitu ketika beliau syiar dakwah di wilayah Kerajaan Raja Galuh. Semoga dengan sejarah perjuangan para wali dan ulama terdahulu, kita bisa mengambil hikmah di dalamnya, yaitu semangat syiar dakwah Islam. Baiklah, mari kita ikuti cerita selengkapnya. Diceritakan pada zaman dahulu desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu Kerajaan Raja Galuh di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal Dikjaya Sakti Mandraguna. Raja yang memimpinnya yaitu Prabu Cakraningrat. Sedangkan keyakinan atau kepercayaan sang raja masih agama leluhur atau Hindu. Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, pada sekitar 1482 Masehi, beliau ingin mengembangkan syiar dakwah ke seluruh wilayah Jawa Barat. Pada masa itu di wilayah Jawa Barat atau wilayah Tatar Pasundan, banyak kerajaan-kerajaan. Di antara sekian banyak kerajaan yang sulit ditaklukkan adalah Kerajaan Raja Galuh. Dan pada masa itu secara keseluruhan Kerajaan Cirebon yang dipimpin Sunan Gunung Jati, secara tegas memisahkan diri dari Kerajaan Pajajaran. Seluruh iuran pajak dan upeti yang selama ini dibebankan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dihentikan. Akibat sikap tegas Sunan Gunung Jati, maka secara tidak langsung, Kerajaan Cirebon berhadapan dengan Kerajaan Pajajaran. Diceritakan selanjutnya, di wilayah Kuningan, yang dipimpin Adipati Awangga. Secara tegas beliau juga menolak seluruh iuran pajak dan upeti yang diminta Kerajaan Pajajaran. Pada masa inilah terjadi perang besar atas sikap Adipati Awangga kepada Kerajaan Pajajaran. Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi memerintahkan atau mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari Kerajaan Raja Galuh. Akhirnya Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Namun ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah. Beliau tidak mau membayar pajak, dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah Kerajaan Cirebon yang sudah membebaskan diri dari Kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Arya Kiban. Kedua tokoh ini terkenal dengan kesaktiannya. Dalam perang tanding ini keduanya sama-sama dikjaya. Kekuatannya seimbang sehingga perang tanding tidak ada yang kalah atau yang menang. Di kemudian hari sejarah mencatat tempat perang tanding kedua tokoh ini. Sekarang dikenal sebagai Desa Jalaksana, artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Karena kedua tokoh ini masing-masing menjalankan tugasnya. Kemudian perang tanding tersebut dapat didengar oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kemudian beliau mengutus anaknya Pangeran Arya Kemuning, yang dikenal sebagai Syekh Zainal Akbar alias Bratakalana, untuk membantu Adipati Awangga dalam perang tanding. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan. Adipati Arya Kiban melarikan diri dan menghilang di daerah Pasawahan di sekitar Telaga Remis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri ke Raja Galuh. Semenjak kejadian tersebut, Prabu Cakraningrat Kerajaan Raja Galuh segera menghimpun kekuatannya. Dengan seluruh kekuatan beliau memperkokoh pertahanan manakala ada serangan dari Kerajaan Cirebon. Diceritakan sejak kekalahannya Adipati Arya Kiban, beliau tidak kembali ke Raja Galuh. Kemudian Prabu Cakraningrat menunjuk Raden Arya Mangkubumi, Demang Jagapatih, Demang Raksapura, dan dibantu oleh Patih Loa dan Dampu Awang. Patih Loa dan Dampu Awang berasal dari Tatar Cina. Di Kerajaan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, beliau bermunajat kepada Yang Maha Kuasa atas semua kemungkinan yang akan terjadi. Syekh Syarif Hidayatullah melihat Kerajaan Raja Galuh dengan mata hatinya. Sunan Gunung Jati berkesimpulan bahwa prajurit Kerajaan Cirebon tidak akan mampu menaklukkan Raja Galuh kecuali dengan taktik yang halus,
atau dengan siasat dan strategi yang halus. Hal ini mengingat akan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 orang utusan yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, serta diikut-sertakan ratusan prajurit. Pengiriman utusan pasukan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Patiloa dan Dempu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Cirebon dan Raja Galuh. Pasukan prajurit Cirebon dapat dipukul mundur oleh pasukan Raja Galuh. Melihat prajurit Cirebon yang sedang kewalahan, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santridot dan Pangeran Dogol. Maka terjadilah perang tanding melawan Patiloa dan Dempu Awang. Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya. Yang akhirnya pihak Cirebon tidak berani mendekati daerah Raja Galuh, begitupun sebaliknya. Atas kejadian ini Prabu Cakraningrat segera mengutus Pati Arya Mangkubumi, ditugaskan untuk menancapkan sebuah pusaka tumbak Trisula. Tumbak itu ditancapkan pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Akibatnya tancapan tombak tersebut serta merta air sungai tersebut berubah menjadi panas, sehingga dapat membahayakan bagi prajurit Cirebon manakala menyeberanginya. Air sungai seperti air mendidih yang sangat panas. Atas kejadian di atas Kanjeng Sunan Gunung Jati mengirimkan panglima perang wanita, yaitu Nyi Mas Gandasari. Selanjutnya Nyi Mas Gandasari cepat bertindak. Beliau dengan kesaktiannya mengencingi sungai tersebut. Serta merta air sungai pun tidak berbahaya lagi. Tempat kejadian ini di kemudian hari dikenal dengan Desa Kedung Bunder. Setelah air sungai tidak membahayakan lagi, kemudian Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri dan Pangeran Dogol serta prajuritnya berupaya mendekati kota Raja Galuh. Rombongan kemudian berhenti di tepian kota Raja Galuh. Kemudian membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Tempat tersebut berada di sekitar desa Mindi yang sekarang dikenal dengan Hutan Tenjo. Pada saat yang bersamaan Syekh Syarif Hidayatullah mengutus pula Nyi Mas Gandasari untuk membantu secara penuh dan mengatur siasat halus. Ia ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat. Selain sakti mandraguna, Nyi Mas Gandasari mempunyai paras yang sangat cantik. Maka diaturlah strategi halus itu, diutusnya Nyi Mas Gandasari ke Raja Galuh dengan maksud dan tujuan yaitu supaya Prabu Cakraningrat tergoda akan kecantikannya. Karena salah satu pusaka andalan Prabu Cakraningrat yaitu Kandaga Mas, atau Zimat Bokor Mas. Tidak ada cara lain untuk mendekati Sang Prabu, harus melakukan penyamaran. Saat mendekati wilayah Raja Galuh Nyi Mas Gandasari, beliau menyamar sebagai pengemis dan ia selamat luput dari pengawasan prajurit Raja Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, peran penyamarannya dirubah menjadi penari ronggeng keliling. Maka nama beliau menjadi Nyi Mas Ronggeng. Gerak-gerik penyamaran Nyi Mas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Tidak berapa lama Nyi Mas Ronggeng atau Nyi Mas Gandasari menari ronggeng dari satu daerah ke daerah lainnya di Raja Galuh. Ketenaran Nyi Mas Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Ronggeng sampai pula ke istana. Dengan penuh penasaran Prabu Cakraningrat memanggil Nyi Ronggeng ke istana. Usai Nyi Ronggeng mempertunjukkan kebolehannya, tanpa diduga sebelumnya ternyata Sang Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Gelagat perubahan yang terjadi pada Prabu Cakraningrat segera diketahui oleh anaknya Nyi Putri Indangsari. Dinasehatilah ayahnya agar jangan terpikat oleh Nyi Ronggeng. Namun, nasihat Nyi Putri ternyata tidak digubrisnya diacuhkannya. Bahkan Sang Prabu berkenan mengajaknya Nyi Ronggeng masuk ke istana, malahan beliau sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng menolak ajakan terakhir dari Sang Prabu Cakraningrat. Nyi Ronggeng pun dapat mengabulkan ajakan beliau untuk tidur bersama. Asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu dapat memperlihatkan zimat andalannya yaitu Bokor Mas. Syarat tersebut disetujui oleh Sang Prabu, maka diperlihatkanlah zimat yang dimaksud,
serta merta dirabalah jimat tersebut oleh Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu tiba-tiba Sang Prabu ingin buang air kecil. Maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyi Ronggeng. Bokor emas langsung diambil dan dibawa lari saat Sang Prabu buang hajat kecil. Di luar Nyimas Gandasari dihadang oleh seekor banteng besar penjaga istana. Namun dengan kesaktiannya ia dapat lolos dari amukan banteng tersebut. Kejadian tersebut segera terlihat oleh Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Banteng itu pun ditebasnya sampai putus lehernya, kendati pun kepalanya sudah terpisah. Namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk menyeruduk membabi buta. Namun akhirnya kepala banteng tersebut terkena tendangan Syekh Magelung Sakti, sehingga melayang dan jatuh di daerah Ciledug, yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah lubuk sungai. Sekarang dikenal sebagai Desa Lewi Munding. Prajurit Cirebon terus menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh sudah lemah sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke kota Talaga bergabung dengan Prabu Pucuk Umum. Yang kemudian keduanya pergi menuju Banten, ujung kulon. Sementara anaknya Nyi Putri Indangsari tidak ikut serta dengan ayahnya. Karena rasa jengkel sebab saran-saran Nyi Putri Indangsari tidak didengar oleh ayahnya. Nyi Putri Indangsari sendiri malah pergi ke sebelah utara sekarang dikenal dengan Desa Cidenok. Di Cidenok Nyi Putri tidak lama, ia teringat akan ayahnya. Nyi Putri sadar apapun kesalahan yang dilakukan oleh Sang Prabu Cakraningrat. Sang Prabu adalah ayah kandungnya yang sangat ia cintai. Ia pun berniat menyusul ayahnya. Namun di tengah perjalanan Nyi Putri dihadang oleh prajurit Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Birawa. Nyi Putri dan pengawalnya ditangkap kemudian diadili. Pengadilan akan membebaskan hukuman bagi Nyi Putri dengan syarat mau masuk Islam. Akhirnya semua pengawalnya masuk Islam tapi Nyi Putri sendiri menolaknya. Maka Nyi Putri Indangsari ditahan di sebuah gua. Sementara itu Adipati Arya Kiban, yang diceritakan di awal beliau tidak kembali ke Raja Galuh setelah kekalahannya. Beliau merasa bersalah dan kembali ke Raja Galuh. Alkisah menghilangnya Adipati Arya Kiban yang cukup lama. Akibat kekalahannya oleh Adipati Awangga saat perang tanding. Ia timbul kesadarannya untuk kembali ke Raja Galuh untuk menemui Prabu Cakraningrat. Beliau ingin meminta maaf atas kesalahannya. Namun yang ia dapatkan hanyalah puing-puing kerajaan yang sudah hancur luluh. Ia menangis sedih penuh penyesalannya. Ia merenungkan nasibnya di pinggiran kota Raja Galuh. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Batu Jangkung, Batu Tinggi. Di tempat itu pula, akhirnya Adipati Arya Kiban ditangkap oleh prajurit Cirebon, kemudian ditahan, dipenjarakan bersama Nyi Putri Indangsari, di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Dalem yang berada di daerah Kedung Bunder, Palimanan. Dikisahkan bahwa Nyi Putri Indangsari dan Adipati Arya Kiban meninggal di gua tempat ia dipenjarakan. Gua tempat penjara itu kemudian dikenal Gua Dalem, yang berada di Palimanan, Cirebon. Nyimas Gandasari merupakan salah satu wanita panglima perang, yang membantu Sunan Gunung Jati dalam penaklukan kerajaan Raja Galuh. Nyimas Gandasari sampai akhir hayatnya selalu mendampingi Kanjeng Sunan Gunung Jati. Demikianlah riwayat Nyimas Gandasari atau Nyimas Ronggeng sang penakluk kerajaan Raja Galuh. Terima kasih telah subscribe Acim Channel.